إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Sekarang masuk pada Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10. Fi bayani anna al-khalqa yud'auna yawmal qiyamati bi abaihim la bi ummahatihim. Mengenai penjelasan bahwasanya seluruh makhluk akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama ayah mereka, yaitu bin ayah mereka. La bi ummahatihim, bukan dengan nama ibu-ibu mereka. Hadha huwa ash-shawabul ladzi dalat alaihi sunnatu sahihatu sharihatu. Ini adalah pendapat yang benar yang ditunjukkan di dalam hadis yang sahih yang sangat jelas penunjukannya, wa nassa alaihi al-a'immatu, dan diperjelas pula oleh para a'immah kal-Bukhari wa ghairi, seperti Imam Bukhari dan yang lainnya. Faqala fi sahihi, beliau berkata dalam sahihnya, babun yud'an nasu yaumal qiyamati bi abaihim la bi ummahatihim. Bab manusia akan dipanggil pada hari kiamat sesuai nama ayah-ayah mereka, bukan dengan ibu-ibu mereka. Summa fil babi haditha Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau paparkan dalam bab tersebut hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah." Apabila atau ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan orang-orang yang pertama dan terakhir pada hari kiamat, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Ya. Akan diangkat bagi setiap orang, yaitu membawa benderanya masing-masing. Ya. Pada hari kiamat dan dikatakan ini adalah ya fulan bin fulan. Ya, ini adalah keturunan fulan bin fulan. Ini adalah baninya fulan bin fulan. Wa fi sunan Abi Dawud bi isnadin jayyidin, dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang jayyid dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum." Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah-ayah kalian. Fahassinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian.
Faza'ama ba'dun nasi annahum yud'auna bi ummahatihim. Sebagian manusia berpendapat bahwasanya mereka akan dipanggil dengan nama-nama ibu mereka. Wahtaju bidzalika bi haditsin la yashih. Mereka berhujjah dalam perkara tersebut dengan hadis yang tidak sahih, wa huwa fi Mu'jam at-Tabrani. Hadisnya dalam Mu'jam at-Tabrani min hadis Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadun min ikhwanikum," apabila mati seorang di antara saudara-saudara kalian, "fasawaitumut turaba ala qabri," maka ratakanlah tanah di atas kuburannya, yaitu tidak menggunduk terlalu tinggi. Kalau ini benar ya, secara makna. "Faliyakum ahadukum ala ra'si qabri," ya, baru setelah itu nanti tentang kedhaifan secara matan dan sanadnya. Dan hendaknya berdirilah seorang di antara kalian di bagian kepala kuburnya, summa liyaqul, dan berkatalah, "Ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah." Fulanah itu perempuan. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibuh. Sesungguhnya orang yang dikubur tersebut mendengar tapi tidak bisa menjawab. Tsumma yaqul, "Ya fulan bin fulanah, fa innahu yaqul arsyadana yarhamukallah." Ya, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kami dan semoga Allah merahmatimu. Al-hadis. Wa fihi, di dalam riwayat yang lainnya, faqala rajulun ya Rasulullah, fa illam ya'rif isma ummi, bagaimana kalau seorang tidak tahu nama ibunya? Falyansubu ila ummi Hawa, maka nasabkanlah kepada ibunya itu Hawa. Ya, fulan binti Hawa, begitu ya. Fulan bin Adam, fulan binti Hawa. Ya, fulan ibn Hawa. Tapi hadis ini ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, la yasih, tidak sah, tidak sahih. Ya, di dalam sanadnya terdapat banyak ma lam a'rifhum, rawi-rawi, banyak rawi yang tidak dikenal. Ya. Banyak rawi yang tidak dikenal sehingga terjadi majhulul hal wa majhulul ain. Bahkan didhaifkan sendiri ya, oleh Al-Imam At-Tabrani, oleh Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid. Demikian pula didhaifkan pula oleh yakni Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, didhaifkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, didhaifkan pula oleh Ibnu Allan As-Siddiqi dan yang lainnya dari kalangan ahli hadis, bahwasanya hadis ini dhaif, ya, yaitu yang menisbahkan kepada ibu, itu dhaif. Dan jumhurul ulama, ya, mayoritas ulama ya berpendapat nisbah itu kepada ayah ketika dipanggil. Sebagaimana di dunia ulama sepakat nisbah itu kepada ayah, bukan kepada ibu. Ya. Qalu wa aidan ar-rajul qad la yakunu nasabuhu thabitan min abih kal manfi bil li'an wa walad zina fa kay yud'a bi abih. Mereka beralasan juga bahwasanya ada seseorang yang terkadang tidak bisa dinasabkan kepada ibunya, kepada bapaknya. Seperti misalkan seorang wanita yang hamil kemudian dili'an oleh suaminya. Li'an itu suaminya menuduh zina, menuduh istrinya berzina, maka tentunya akan terjadi mula'anah, dan setelah mula'anah konsekuensinya akan dipisah itu suami istri dan tidak bisa menikah lagi dengan wanita dan laki-laki yang sama yang saling mula'anah tadi selama-lamanya. Kemudian anak yang dikandung oleh istri setelah mula'anah itu tidak akan dinasabkan kepada bapaknya, ya, dinasabkan kepada ibunya. Kawala di zina, seperti anak hasil zina juga sama, bukan dinisbahkan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Wal jawab, ammal haditsu, adapun hadis di atas, wa dhaifun bittifaqi ahli ilmi bil hadits. Hadis tersebut dhaif sesuai kesepakatan ahlul ilmi bil hadis, yaitu sepakat pakar hadis mendhaifkan hadis tersebut. Ya, secara sanadnya dan secara matannya.
Wa amma man inqata'a nasabuhu min jihati abih, adapun yang terputus nasabnya dari sisi ayahnya, fa innahu yud'a bima yud'a bihi fid dunya, maka akan diseru dengan apa yang diseru di dunia. Fala 'abdu yud'a fil akhirah bima yud'a bihi fid dunya min abin aw ummin. Maka seorang hamba itu akan dipanggil di akhirat sebagaimana di dunia dia dipanggil, baik nasabnya kepada bapak atau ibunya. Sehingga Nabi Isa itu kan tanpa bapak. Ya, tetapi tentunya Nabi Isa adalah orang yang suci, Maryam adalah orang yang suci, bukan yang seperti dituduhkan orang Yahudi. Ya, bukan karena zina, bahkan itu ciptaan Allah, kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu kalimat yang disampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Hingga nasabnya Nabi Isa itu kan kepada ibunya, ya, Isa ibni Maryam, karena bapaknya memang tanpa bapak sama sekali, tanpa bapak sama sekali. Wallahu taala a'lam. Kemudian ke bab yang berikutnya, al-babut tasi', bab yang ke-9, fi khitanil mauludi wa ahkamihi, mengenai hukum khitan. Bahasa pemalangnya itu sunatan. Ya, hukum khitan pada bayi yang dilahirkan, ya, dan sekitar pembahasan hukumnya. Fihi arba'atu asyar faslan, di sini ada 14 pasal. Ya, nanti akan dibahas satu-satu mengenai makna khitan, mengenai kisah khitannya Nabi Ibrahim, yaitu merupakan khitan adalah aslul fitrah. Kemudian perbedaan pendapat ulama mengenai wajib tidaknya, kemudian waktu wajib di khitan, kemudian pembahasan mengenai masing-masing apakah khitan itu hari ke-7 ataupun hari yang sudah ketika bayi itu besar. Kemudian pasal yang ke-7 itu mengenai penjelasan hikmah dari khitan. Yang ke-8 itu mengenai berapa banyak yang dipotong dalam khitan. Yang ke-9 hukumnya itu umum bagi laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun di Indonesia umumnya kalau khitanan, siapa yang khitanan? Fulan, laki-laki, nggak ada khitanan fulana. Nah, biasanya begitu. Tapi hukum ini sebenarnya umum bagi laki-laki dan perempuan. Disyariatkan khitan itu bagi laki-laki dan perempuan. Adapun terkait wajibnya nanti akan dibahas, wajib sunnahnya. Tapi tentang disyariatkannya khitan, sunnahnya khitan itu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi sunatan itu bagi laki-laki dan perempuan. Terkait hukumnya wajib atau tidak nanti akan dibahas insyaallah. Ya. Itu nanti akan dibahas apa yang dipotong daripada laki-laki dan apa yang dipotong dari perempuan. Fi hukmi jinayatil khatin wa sirayatil khitan, dan juga hukum-hukum yang terkait tentang masalah orang yang sudah khitan. Kemudian hukum yang terkait tentang kesucian sholatnya dan status imam, persaksian orang yang sudah dikhitan atau yang belum dikhitan. Ini ada pembahasannya pula. Kemudian fil musqitati li wujubi, orang-orang yang gugur kewajiban khitannya. Kemudian mengenai kisah khitannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengenai hikmah, ya, dibangkitkannya manusia dalam keadaan tidak dikhitan. Jadi kita yang sudah dikhitan nanti pada hari kiamat dibangkitkan kembali tidak dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, hulla. Ya, hulla. Yaitu khairul maktunin, tidak dikhitan. Nah, kita masuk kepada al-faslul awal. Pasal yang pertama dalam bab ini, bab itu bab ke berapa? 9 dari kitab ini. Fi bayani ma'nahu wastiqaqihi, penjelasan mengenai makna khitan dan pengambilan kata khitan tersebut. Al-khitanu ismun li fi'lil khatini. Al-khitan adalah nama bagi perbuatan khatin, perbuatan mengkhitan. Jadi
Khatin artinya mengkhitan. Khitan adalah perbuatannya. Begitu. Jadi kalau khatin itu yang mengkhitan, yang menyunat. Jadi kalau khitan itu adalah sunatannya. Wa huwa masdar. Ya, kan nizal wal khital. Ini adalah masdar. Masdar adalah ada dua definisi dalam bahasa Arab, tapi intinya adalah sebuah isim yang diambil dari fi'il, begitu saja. Sebuah kata yang diambil dari kata kerja. Kata benda yang diambil dari kata kerja. Wa yusamma bihi mawdi'ul khajni aidan, dan dinamakan pula tempat yang dikhitan itu sebagai khitan. Jadi khitan itu maknanya bisa perbuatannya atau yang dikhitannya. Yaitu maksudnya adalah kemaluannya. Itu dalam bahasa sopannya adalah khitan. Ya, bahasa sopannya adalah al-khitan. Wa minhul hadits idan taqal khatanan wajib al-ghusl. Sehingga dalam hadis apabila bersentuhan dua alat khitan, yaitu maksudnya laki-laki perempuan, maka wajib mandi besar. Ini bahasa sopannya. Wa yusamma fi haqqil unsa khafdhan. Dan khusus bagi perempuan itu ada istilah khusus namanya khafd. Khafd. Kha, fa dan dhad. Ya, kenapa khafd? Ya, karena untuk nanti akan diterangkan. Yuqal khatantul ghulama khatnan, yaitu kalau orang Arab mengatakan khatantul ghulama khatnan, aku mengkhitan anak laki-laki. Tapi kalau perempuan, khafadtul jariyata khafdan, aku menyunati perempuan. Tapi bahasa Arabnya beda, terjemahannya sama. Misalkan mau mengadakan khitanan, jadi kalau laki-laki khitanan itu laki-laki, kalau perempuan apa tadi? Khafdatan apa-apa. Nah, begitulah khafdan. Wa yusamma fi dzakari i'dzaran aidan. Demikian pula pada laki-laki ada nama khusus pula, namanya i'dzar. Ya, hamzah ain zal alif ra. I'dzar. Wa ghairul ma'dzur yusamma aghlaf wa aqlaf. Dan orang yang belum dikhitan itu namanya aghlaf dan aqlaf. Jadi ada orang yang belum dikhitan itu bahasa Arab namanya, ini orang aghlaf atau aklaf. Ya. Aghlaf atau aklaf. Waqad yuqal, dan ada yang mengatakan bahwasanya al-i'dzar lahu ma'idhan. Kata i'dzar juga bisa untuk laki-laki atau perempuan. Jadi nama khitan itu khitan, kalau bahasa Indonesia itu sunatan malah ya. Karena memang itu sunanul fitrah. Ya, jadi bahasa umum lagi, sunanul fitrah termasuk khitan, khusus perempuan namanya khafdun. Ya, kalau laki-laki namanya i'dzar. Itu istilah Arabnya. Qala fi istihah, berkata dalam istihah, qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, azartul jariyata wal humam a'dziruhuma 'azra. Yaitu khatantuhuma wa kadzalika a'dzartuhuma. Jadi dalam bahasa Arab ya dengan kalimat azartul jariyata wal hulama a'dziruhuma 'azra, yaitu aku menghitan ya anak perempuan dan anak laki-laki, itu bahasa Arabnya dengan kalimat azartu juga bisa. Qala wal aktsar khafatul jariyah. Adapun kebanyakan bahasa yang dipakai dalam bahasa yang fasih, kalau perempuan itu khafatul jariyah. Khafatul jariyah maknanya aku menghitan anak perempuanku. Ya kalau laki-laki azartu. Azartu al-hulama, aku menyunati atau menghitan anak laki-lakiku. Wal qulfah wal hurlah hiyal jilda allati tuqta'u. Dan qulfah dan hurlah adalah kulit yang akan dipotong dalam khitan. Oleh karena itu tadi dalam hadisnya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat itu hufatan hurla. Hufat itu telanjang kaki, enggak pakai sandal. Huratan, telanjang baju. Hurla.
Hurla artinya kulit yang dulu dipotong saat dikhitan itu kembali utuh, atau bahasanya tidak dikhitan, tidak disunat. Qala wa tas'umu al-arabu anna al-hulama idza wulida fil qamar fusikhat qulbatuhu fa sara kal makhtun. Beliau berkata, jadi orang Arab menyangka, jadi orang-orang Arab dulu menyangka, ya, artinya itu terjadi, artinya di bangsa Arab itu terjadi. Seorang bayi yang dilahirkan saat bulan purnama itu kulfahnya, kulit yang menutupi kemaluannya tersebut bisa fusikhat, sudah terpotong, seperti sudah terpotong, fasara kal makhtun, sehingga seperti sudah disunatin. Ya, kalau orang dulu di desa itu, ini sunat sing awit lahir. Karena memang, mohon maaf, ya bentuknya sudah seperti sudah dikhitan. Dan itu terjadi. Pernah mendapati? Kalau di desa dulu, nah ada kasus seperti itu tuh ada. Ya. Nah, di orang Arab pun ada anggapan seperti itu. Fakhitanur rajul, adapun khitan pada laki-laki, huwal harful mustadiru ala asfalil hasyafah, yaitu khitanur rajul yang akan dipotong pada khitannya laki-laki adalah menghilangkan kulit yang mengelilingi bagian paling ujung daripada kemaluan laki-laki. Wa huwa alladhi tarattabatil ahkamu ala taghyibihi fil farj. Inilah yang akan nanti jatuh masalah hukum dalam penentuan hukum pernikahan ataupun hukum masalah penentuan perzinaan ataupun yang lainnya. Itu akan ditentukan sebagai hukum. Ya, jangan tabu ya, ini karena bahas hukum jadi harus dibahas. Kalau nggak tahu nanti bahaya. Fayatarattabu alaihi aktsara min 300 hukmin. Bahkan terkait masalah ujung kemaluan laki-laki, mohon maaf, itu terkait atas perkara tersebut sekitar 300 hukum yang akan dibahas. Jadi ujungnya saja itu sudah 300 hukum. Sehingga kalau antum tidak mempelajari ilmu seperti ini, akan hilang 300 hukum yang tidak diketahui. Wa qad jama'aha ba'duhum fa balaghat 400 illa 8 ahkam. Bahkan sebagian ulama ada yang mengumpulkan hukum-hukum tersebut bahkan sampai 400 hukum kurang 8, jadi 392 ahkam yang terkait, mohon maaf, terkait ujung kemaluan. Itu akan terkait dengan 392 hukum. Ammal khitanul mar'ah, adapun khitannya perempuan, yaitu sunatannya perempuan, fahuwa jildatun ka urfid diki fawqal farji. Ini mohon maaf, adapun khitannya perempuan adalah memotong ujung, bukan semua ya, memotong ujung satu kulit yang bentuknya itu seperti jengger ayam jago, ka'ur fidik, ya, seperti jenggernya ayam jago. Tentunya antum melihat ayam jago, ya. Maka seperti itulah bentuk daripada kulit tersebut yang berada di atas lubang kemaluan wanita. Mohon maaf. Fa idza ghabatil hasyafatu fil farji hada khitanuhu khitanaha. Kalau
Mohon maaf ya, ini pembahasannya ya karena pembahasan sekitar itu, jadi harus disampaikan. Fa idza ghabatil hasyafatu fil farji, jadi ketika kelamin laki-laki ujungnya itu bertemu dengan kelamin perempuan, haja khitanuhu khitanahu, maka bertempellah khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Fa idza tahadaya faqad iltaqaya. Kalau sudah pertempelan, itulah yang akan nanti teranggap hukum. Kama yuqal iltaqal farisan idza tahadaya wa illam yadhamma. Ya, pertemuan dua kuda misalkan dalam bahasa Arab itu idza tahadaya, apabila saling berjejeran. Maka kalau sudah saling berjejeran berhadapan, ya itu akan terkait sekian banyak hukum tadi. Ada 392 hukum yang akan dibahas. Dari masalah toharohnya, dari masalah sholatnya, terus sampai nanti masalah pernikahan, sampai nanti tentang masalah jinayat, hukum peradilan, hukum pidana terkait perzinaan, terkait dan yang lain-lainnya. Wal maksud adalah khitan ismun lil mahal. Intinya adalah khitan terkadang yang dimaksud adalah tempat yang dikhitan tadi. Wa hiya zilba allati tabqa ba'da al-qad'i, yaitu kulit yang masih tersisa setelah dipotong. Jadi kalau laki-laki, kulit yang tersisa itu berarti bagian bawah dari hasyafah. Bagian bawah dari hasyafah, ujung kemudian bawahnya. Jika perempuan berarti bagian atas dari lubang kemaluannya, kulit yang seperti cengger ayam tersebut. Nah, itu ismul lil fi'li, sehingga khitan itu nama dari perbuatan mengkhitan, wa huwa fi'lul khatin, dan juga nama daripada yang dikhitannya. Wa nadiru hadzal siwak, ya. Contoh dalam bahasa juga siwak. Fa innahu ismul lil alat alladhi yustaqu biha wa ismul litasawwuqi biha. Siwak itu mencakup adalah alat untuk menggosok gigi dan juga perbuatan menggosok giginya. Itu namanya siwak. Ya, baik itu pakai kayu arok itu kayu siwak, atau pakai sikat gigi. Jadi sikat gigi juga namanya siwak. Perbuatannya menggosok itu namanya tasawwuk, siwak, sama. Jadi siwak itu nggak harus dengan kayu arok, tapi bisa dengan yang lainnya. Memang yang paling afdal dengan kayu arok. Kayu arok itu yang kita kenal kayu siwak itu. Nah, tapi bisa dengan tangan. Menurut Imam Nawawi juga pakai tangan, gosok gigi pakai tangan itu juga termasuk bersiwak. Gosok gigi pakai sikat itu bersiwak. Termasuk gosok gigi pakai abu. Ya, kalau orang dulu kan pakai abu gosok sama abu bata. Ya, jadi bata ditumbuk, kemudian digosok-gosok. Ya, atau pakai biasanya kapur ya dulu tuh. Kapur juga. Kapur yang sudah dicampur air dikit, dijadikan kayak apa tuh? Apa ya? Yang putih-putih itu. Yang biasanya campur untuk nginang. Nah, itu putih-putihnya kan ada kapurnya tuh. Nah, kapurnya itu untuk memutihkan gigi yang kuning. Apa tuh namanya? Ya kapur itulah intinya. Apa? Apu ya, apu. Kalau orang dulu kita keliling desa pasti setiap gang ada orang yang lagi nginang. Kalau sekarang kan jarang ya, jarang. Ya. Wa qad yutlaqul khitan 'ala da'wah ila walimati. Dan juga khitan juga diitlakan pula undangan walimah khitan. Walimatul khitan itu. Walimatul khitan. Kama tutlaqul aqiqatu 'ala dzalika aydan, sebagaimana diitlakan akikah atas pengundangan akikah. Mengundang orang untuk akikah namanya apa? Walimatul akikah misalkan. Walimah ya walimatul khitan. Begitu. Walaupun kalau walimah itu sendiri diitlakkan sendiri, itu maksudnya walimatul urus.
walimah pernikahan. Mau apa? Mau walimahan. Ya. Kalau ditanyanya mau walimahan berarti maksudnya walimatul urus. Ya. Tapi kalau walimah yang umum bisa walimatul khitan atau walimah aqiqah. Gitu. Dapat undangan pernah? Pernah ya? Walimah. Hukumnya apa? Datang ke undangan seperti ini. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Ada walimatul urus, walimatul khitan, walimah aqiqah, kita diundang wajib untuk datang. Hakul muslim 'alal muslim, ya, hak muslim atas muslim yang lainnya, salah satunya idza da'a, ya fa'ajibhu, kalau dia memanggil, mengundang, maka datangilah. Hukumnya wajib. Tapi di situ ada dombreng-dombrengnya kan. Ya, hindari dombreng-dombrengnya. Ya, masa 24 jam ada dombreng-dombrengnya terus, kan ada istirahatnya. Misalkan maghrib isya kan ada kosong tuh, nggak ada dombreng-dombrengnya, ya kita datang. Atau ba'da isya biasanya nggak ada dombreng-dombrengnya, ya kita datang. Itu demikian. Intinya datangnya itu wajib. Kalau ada kemungkaran ya dihindari yang kemungkarannya. Misalkan ada walimatul urus, tapi di situ ada apa? Ada nyanyian musik-musik, ada organ tunggalnya. Terus gimana kita mau datang? Ya tunggu organ tunggalnya itu selesai, atau sebelum itu yang tidak ada. Karena itu kebatilan, ya jangan kita ikut bergabung di situ. Tapi datangnya itu wajib. Ya kita tinggal cari waktu-waktu yang tidak ada organ tunggalnya, yang tidak ada biduan-biduan yang bernyanyi-nyanyi di panggung tersebut. Ya, walaupun kita tidak ikut nonton, tapi kita berada di situ. Wah, itu aja, itu nonton organan kok. Kan begitu. Udah pakainya jubah, jenggotnya panjang, datang ke orang yang di situ lagi ada biduannya lagi joget-joget. Kalau ada yang memviralkan, memvideokan, kayaknya nggak enak juga dipandangnya. Dipoto, sekrek misalkan, yang satunya pakai jubah, satunya biduan lagi. Ya, aduh, kan nggak dilihatnya nggak etis, itu saja nggak etis lihatnya kan. Ya. Jadi kalau melihat seperti itu kita menghindar, menjauh. Nah, kemudian kita baca sebentar tentang kisah khitannya Nabi Ibrahim, panjang tapi ini baca sedikit saja. Nanti setelah itu pertanyaan, silahkan nanti diajukan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kita masuk sedikit dari pembahasan pasal yang kedua, fi dzikri khitani Ibrahim al-Khalili wal anbiya'i ba'dahu sallallahu alaihim ajma'in. Yaitu di sini dikisahkan mengenai khitannya Nabi Ibrahim, ya al-Khalil, kekasih Allah, dan para nabi-nabi yang setelah beliau alaihimus salatu wassalam. Fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtatana Ibrahimu wa huwa ibnu 80 sanatan bil qadumi." Nabi Ibrahim itu mengkhitan diri sendiri ketika usianya ibnu 80 sanah, 80 tahun. 80 tahun kayak apa ya di sini, ya kan? Pinten Pak usianya Pak? Sininya 60 Pak, 6 lebih, 65 Pak ya, 65. Berarti lebih tua lagi, 80 tahun. Bil qadum, qadum itu kata Bukhari ismu maudhi', sebuah tempat, ya, yaitu tempatnya di qadum, tempat namanya qadum. Nanti ada yang berpendapat itu bukan nama tempat, itu alat. Ada yang menerjemahkan qadum ini adalah kampak. Jadi semacam kampak. Jadi kampak ya, nanti dianukan terus gitu. Jadi kampak itu kan agak setengah lingkaran ya. Nah, begitu Pak ya. Tapi kata Imam Bukhari, qadum adalah ismu maudhi', nama tempat. Qala al-Marudi,
Su'ila Abu Abdullah, ditanya Imam Ahmad, hal khatana Ibrahim nafsahu biqadum? Apakah Nabi Ibrahim mengkhitan dirinya dengan qadum? Qala bi tarafil qadum. Beliau menjawab iya, dengan ujungnya qadum. Ya, ujung daripada kampak tersebut. Atau kalau diartikan dengan sesuai maknanya Imam Bukhari, di di pinggiran kota Qadum, gitu ya. Bisa dua terjemahan. Wa qala Abu Dawud wa Abdullah bin Ahmad wa Harb innahum sa'alu Ahmad an qaulih. Mereka bertanya kepada Imam Ahmad mengenai sabda Nabi ikhtatana bil Qadum huwa mawdi'. Itu adalah nama tempat. Qala ghairu, berkata yang lainnya, huwa ismun lil alati. Itu adalah nama sebuah alat. Wahtajja biqali syair, berdalilkan dengan perkataan syair, wa qultu a'irunil qaduma la'allani ahuddu biha qabran li abyadha majida. Ya, artinya kurang lebih aku katakan, berikan aku qadum, ya, alat kampak tersebut, supaya aku ahutta biha qabran li abyadha majida, supaya aku bisa menggali kuburku sendiri, ya, untuk mendapatkan tempat yang mulia. Ya, kurang lebih begitulah artinya. Wa qala ta'ifah man rawahu mukhaffafa fa huwa ismu mawdi'. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau diriwayatkan dengan mukhaffafah tanpa tasydid itu nama tempat. Tapi kalau man rawahu mufattalan, kalau ditasydid fa huwa ismul alat, yaitu nama bagi sebuah alat. Ya. Faqad ruwiyat qissatu khitanil khalil bi alfadhi yuhamu ba'daha ta'arudah. Diriwayatkan mengenai kisah dikhitannya Nabi Ibrahim ini dengan lafaz-lafaz yang berbeda, yang zahirnya itu saling ta'arud, bertentangan satu sama lain. La ta'arudha fiha, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Wa nahnu nadhkuruha, ya, dan kami akan sebutkan, ya, masing-masing riwayat tersebut insyaallah taala. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Ada pertanyaan. Bismillah, apakah termasuk menzalimi anak jika anak disekolahkan kontrol sering sakit, berangkat sakit sembuh, nanti berangkat lagi, kontrol sakit lagi, begitu seterusnya bersiklus, dan memang jarak rumah dan lahan jauh dan menggunakan motor, bagaimana baiknya? Apakah melanjutkan sekolah atau ditelateni di rumah saja?
Yang pertama, apakah sakitnya karena sekolah, apa karena main? Anak sekolah baik-baik saja. Ini pengalaman kita ya. Di Mahat baik-baik saja. Ketika liburan, Afwan Ustaz izin telat. Kenapa? Lagi sakit. Kayaknya di pondok sehat-sehat saja. Giliran di rumah sakit. Izin berangkatnya ditunda sehari 2 hari. Jadi sakitnya di mana? Di mana? Di pondok apa di rumah? Di rumah. Demikian pula tiba-tiba pagi-pagi, Afwan izin si fulan sakit. Kayaknya kemarin di pondok sehat-sehat saja, pelayan sama anak-anak lain. Tapi di rumah kok sakit? Maka perlu ditanya, sakitnya karena di sekolahan, di pondok, apa karena main di rumah? Apa karena telat makan? Oleh karena itu, Anda membuat aturan di MTQ, walaupun pulangnya zuhur sekalipun, itu makan harus bawa dari rumah untuk makan siang. Kenapa? Bayangkan saja. Pulang itu 12:30 selesai dari sholat zuhur. Kadang realitanya ada yang sampai 1:30 baru dijemput. Bayangkan kalau anak itu belum makan. Dijemput 1:30, sampai rumah jam 2. Kira-kira telat makan nggak? Kalau kata orang tua dulu itu kelungse, ngelihe hilang. Yang lapar tadi gemeteran jam antara 12 jam 1, karena makannya jam 2 udah kelungse, udah hilang. Jadi jangan ketika anak sakit, oh ini karena sekolah ini karena itu, karena pikirannya karena sekolah akhirnya sedikit sakit, karena sekolah ini. Jadi perlu ditentukan dulu ini sakitnya karena apa? Apakah benar karena sekolah? Apakah karena telat makan? Kalau karena telat makan, iya disiplinkan makannya. Apa karena main di luar? Karena pengalaman begitu. Kemarin baik-baik saja, iya. Habis main di sawah, akhirnya pulang masuk angin, perut kembung. Besoknya nggak berangkat. Dan ada juga anak-anak, ya ini kan kita di pondok banyak problem ya, menghadapi banyak problem. Bangunnya telat lah. Kenapa bangun telat? Tidurnya malam. Kenapa? Iya, nemeni Abi lagi mau jualan besoknya. Ada. Anaknya nemeni abinya, uminya sampai jam 1 malam, bayangin. Anak saja yang usianya segini kalau tidur jam 1 malam, ya subuhnya itu berat. Subuhnya berat. Adzan itu ya Allah berat sekali. Itu yang tua, yang muda bagaimana? Ada yang seperti itu. Jadi yang pertama ini jangan langsung dinisbahkan karena sekolah. Banyak faktor. Yang kedua, karena menggunakan motor. Ya kalau punya mobil pakai mobil. Kalau nggak punya ngangkot. Kalau ngangkot susah. Nah, kebanyakan kesalahan orang tua dalam memboncengkan anak. Itu anaknya jadi tameng bagi orang tua. Jadi anaknya di depan, orang tuanya di belakang. Orang tuanya nggak masuk angin, anaknya di depan masuk angin. Makanya dikasih jaket, pakai helm. Orang tua saja pakai jaket, pakai helm, anaknya nggak pakai jaket, nggak pakai helm, di depan lagi ngadepin angin. Di mana kalau belakang nanti jatuh ya, digubet lah, gubet tahu nggak ya, ditali. Kalau memang harus di depan, ia dikasih jaket sama helm, kaos kaki, sepatu, seperti itu. Jadilah jangan langsung menyalahkan karena sekolah. Yang ketiga, bagaimana kalau diselateni di rumah saja? Yang ketiga ini, sanggup apa tidak? Kadang orang terlalu idealis. Oh saya sanggup, ketika dijalani ngeluh tok isinya. Ya anak susah begini. Aduh, katanya kemarin bisa. Ternyata susah juga. Kok kita tahu susah? Wong kalau dikasih PR aja jarang yang mengerjakan. Kasih buku prestasi jarang yang menulis.
Berarti kan kalau dididik di rumah sendiri, orang tuanya juga punya kesibukan. Abinya jualan atau ke kantor dari pagi sampai sore. Uminya sibuk ngurusin adiknya, ngurusin beres-beres rumah. Apalagi yang punya bisnis online. Ya, anak mau dikemanakan? Terus kalau anak dididik di rumah dalam keadaan dia butuh sosialisasi, pengenalan dengan teman, dia akan kehilangan itu. Dan dia akan tumbuh dalam keadaan egoisnya tinggi. Kalau nggak percaya, coba saja. Anak nggak disekolahkan SD, dia lebih mudah marahnya. Mungkin dia diem, dia di depan orang tuanya diem. Tapi ketika nyampur dengan anak yang seumurannya, dia tidak akan bisa bersabar menghadapi anak yang seumurannya. Nggak percaya, coba sendiri. Kok tahu sih? Ya pengalaman banyak terjadi. Dan juga di buku-buku tentang masalah tarbiyah diterangkan seperti itu. Jadi kita manusia itu makhluk sosial yang butuh. Jadi ada fase. Orang tua itu harus mengenali fase. Anak itu kalau masih kecil, masih menyusui, masih belajar bicara, masih tamyiz, itu sangat dekat dengan orang tua. Nggak butuh dengan teman, nggak butuh banyak dengan teman. Butuhnya dengan abi uminya. Sampai 5 tahun. Nanti 6 tahun mulai pengen punya teman. Nanti pamer, Mi, saya punya teman namanya ini. Masuk TK kan begitu. Nanti mulai. Tapi kedekatan dengan orang tua itu masih kuat. Terus sampai SD. Nanti kalau sudah SD selesai masuk SMP, sudah mulai menjauh dari orang tua. Pengen diadakan riset, coba. Kalau punya anak, waktu SD, kalau digandeng seneng nggak? Seneng. Kalau sudah SMP, jalan-jalan digandeng, kira-kira gimana? Malu, Bi. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Dan lebih senang curhatnya sama temennya, ceritanya sama temennya. Terus demikian, memang fase daripada psikologis anak ya dalam tumbuh kembang itu seperti itu. Jadi jangan terlalu idealis. Saya bisa, taruhlah bisa, tapi belum tentu anaknya itu bisa. Jadi bersabar, solusi-solusi silahkan dimusyawarahkan. Ya. Ada yang kayak gitu, ujung-ujungnya anaknya dibawa ke tempat kerja. Akhirnya apa, yang didik pasar. Keluar dari sekolah dengan alasan nggak ada antar jemput, nggak ada biaya, nggak ada ini, nggak ada itu, ya terserah. Milik anak itu milik orang tua. Akhirnya apa? Dibawa ke pasar. Akhirnya yang mendidik bukan sekolah, yang didik siapa? Pasar. Tahunya anak-anak itu jualan, niru gaya-gaya orang di pasar. Ya, jadi yang didik akhirnya pasar. Kalau di rumah nanti egoisnya akan tinggi, nggak bisa bersosialisasi dengan temannya. Ada kadang orang tua, ini anak saya kok setelah di sekolahan kok tambah ini, tambah bandel, tambah ini, padahal dulu nurut sekali. Nurut di hadapan Anda. Bandel itu karena sudah ketemu temannya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan seperti ini, bukan saling menyalahkan, bukan sekolah menyalahkan orang tua menyalahkan sekolah, bukan, tapi kerjasama. Ya, jangan sampai terjadi anak di hadapan orang tua baik, tapi di sekolahan nggak baik. Ketika dapat surat teguran, surat peringatan, orang tua nggak terima, jangan sampai seperti itu. Hendaknya saling kerjasama untuk kebaikan anak kita bersama. Selebihnya adalah semuanya kita kembalikan kepada Allah setelah usaha. Nah, kawan mau tanya, zaman sekarang bermunculan khitan modern. Apa ini khitan modern? Salah satunya dengan tambahan metode hipnotis. Hipnotis. Tapi hipnotis gimana? Jadi nanti anaknya ditidurkan agar tidak menangis atau ketakutan saat dikhitan. Atau bagaimana hukumnya? Anak nggak tahu kalau hipnotis ya, tapi kalau di bius sih umum ya, di bius itu. Kalau hipnotis anak nggak tahu hipnotisnya pakai apa pakai jin, apa pakai apa, anak nggak tahu. Ya,
Kalau pakai hipnotis ya bukan modern lah. Dari zamannya Nabi Musa udah ada. Zamannya Nabi Sulaiman sudah ada namanya hipnotis. Ya, jadi bukan modern lah kalau sekedar anak kira itu pakai laser gitu mau tanyanya ya. Nah, gimana tuh? Modern pakainya hipnotis. Itu bukan modern. Nah. Modern itu ya mungkin laser gitu ya. Nah, masalah pakai laser itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat yang penting kan dipotong. Pakai laser kan nggak apa-apa. Ada yang mengatakan bukan masalah pakai lasernya, tapi juga potongnya itu pakai sesuatu yang tajam, pisau. Ya fal muhim lah. Kalau menurut Anda tidak mengapa tentang masalah pakai laser atau masalah pakai pisau atau gunting atau pakai kampak atau pedang ataupun yang lainnya. Lah, yang penting kepotong itu. Begitu lah ya. Potong. Kemudian maksudnya apa ini? Mohon penjelasannya tentang hadis di atas, khususnya yang tentang wanita surga memakai kerudung. Maksudnya gimana? Law anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ardi la adha'at ma bainahuma. Seandainya seorang wanita dari penduduk jannah menampakkan dirinya di tengah penduduk surga, niscaya dia akan menerangi apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Wala mala'at huriha, dan dia akan memenuhi antara keduanya dengan aroma wanginya. Walinasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mohon penjelasan tentang hadis di atas, khususnya yang tentang wanita surga memakai kerudung. Ya, sebagaimana bunyinya seperti itu. Ya. Jadi nasif itu bukan hanya kerudung ya. Nasif itu diartikan umum penutup kepala. Ya, ini yang menutupi kepala. Kalau laki-laki ya ini kopiah gitu ya. Cuma kan kaifiah penutup kepalanya kayak apa kan kita tidak tahu. Apakah seperti di dunia hanya memperlihatkan wajahnya saja, apakah besar gitu ya, apakah kecil seperti khimar, kerudung kecil yang biasa dipakai di ruangan. Apakah kerudung besar seperti dipakai saat keluar? Apakah kerudung ketika bertemu dengan keluarga yang sekedar menempel begitu saja? Tidak dijelaskan. Ya kita imani saja seperti itu. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, "Lau stata'tum alla tanzura ila ra'si ahliha faf'al illa ahlaka aw sabiyah." Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau engkau mampu untuk tidak melihat rambut ibumu atau saudarimu, maka lakukanlah. Kalau kita bisa tidak melihat rambut mereka, itu lebih baik, kata Al-Hasan Al-Basri. Kecuali kalau itu istrimu atau masih kecil. Kenapa demikian? Karena yang namanya, walaupun aurat ibu kita di hadapan kita ini kan anggota wudhunya, tapi kenapa lebih baik itu kita tidak melihat rambutnya? Ya, kenapa? Karena seorang wanita yang menutup rambutnya itu akan lebih berwibawa di hadapan orang yang memandangnya. Jadi anak itu akan lebih berwibawa. Ibu itu akan lebih berwibawa di hadapan anak. Sehingga anak ketika dewasa, usahakan ibu itu tetap pakai khimarnya, pakai kerudung kecilnya di hadapannya. Anak yang sudah dewasa, sehingga ketika di rumah pakai kerudungnya, walaupun kerudung itu sekedarnya saja. Ya, kenapa? Itu hibah. Itu adalah hibah, yaitu hibah itu pakai hak ya di sini, yaitu sebuah kewibawahan seorang ibu. Dan juga demikian kepada saudari-saudari kita, itu adalah sebuah
kehormatan dan juga kebagusan pada maharim kita. Walaupun itu mahram, kita lihat rambutnya secara hukum lah, nggak apa-apa. Cuma kalau bisa tidak melihatnya itu lebih baik. Ini perkataan Hasan al-Basri ya, bukan dalil, tetapi sebuah nasihat dari beliau. Nah, apakah memanggil suami atau istri dengan panggilan abi umi dengan maksud mengajarkan kepada anak-anak masuk dilarang? Nah, sudah kita bahas ya tentang masalah ini. Memang ada perbedaan pendapat, cuma yang ana sampaikan sebagaimana dalam pembahasan tafsir surat Talaq dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, pendapat yang ana pilih itu mendingan dihindari lafaz-lafaz seperti itu. Karena itu akan mengarah kepada zihar. Mengarah kepada zihar. Zihar ini dosa besar. Zihar itu dosa besar. Kalau abi umi itu jelas penunjukannya itu kepada bapak kandung, ibu kandung. Beda dengan bapak atau ibu. Kalau bapak itu bahasa dalam bahasa Indonesia itu umum. Ibu juga umum. Beda kalau mama, papa. Itu lebih khusus kepada bapak, ibu kandung. Tapi kalau bapak dan ibu kan dalam bahasa Indonesia umum. Ya kita panggil ibu di pasar juga, bu beli ini bu, bukan mah beli ini mah kan bisa. Siapa? Panggilnya mama ya kan, nanti marah-marah ini ibunya. Tapi kalau bu kan sopan kan, nah, bapak juga sama. Ya sama tukang parkir pak, ini pak. Tapi kalau sama tukang parkir, papa, papi, ayah, ya kayaknya nggak pantas juga. Abi, abi, bukan. Jadi kepantasan itu bagaimana? Kalau memang lafaz itu lebih kuat kepada bapak ibu kandung, maka jangan gunakan itu. Ya, seorang suami jangan memanggil ummi, seorang ibu jangan memanggil, seorang istri jangan memanggil abi. Kalau untuk mengajarkan, kan kemarin dibahas tentang masalah pakai, misalkan seperti anak gitu ya, Abu Umar. Istri anak Ummu Umar, Umi Umar, Adi Umar. Atau misalkan ke anak kita siapa gitu selain Umar, Khadijah, ya, Abi Khadijah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma Abi saja, itu lafadznya lebih kuat kepada Abi saya kan. Seperti ini zihar. Ya. Terlepas dari pendapat sekian ulama yang mengatakan tidak mengapa ini itu, tapi ana lebih memilih pendapat Ibnu Katsir dan mayoritas ulama, hindari sebisa mungkin lafaz itu. Ya, hindari sebisa mungkin lafaz itu. Bisa panggilan yang lain. Ya, kalau kalau manggil tanpa anak kan bisa manggil yang, de, do ataupun yang lainnya. Tapi kalau manggil ada anak mungkin kan kalau manggilnya mas nanti anak kita manggilnya mas. Manggil abinya mas, manggilnya mas. Nah itu mungkin manggilnya ini Abi Khadijah, Abi Umar, Abi Maryam kan gitu misalkan ya, anak-anak. Atau Umi ya, Umi Asia dan seterusnya. Demikian. Apakah memanggil apa bagaimana cara membujuk anak yang mogok untuk kembali ke ma'had lagi tidak mau mondok? Tergantung usianya. Kalau masih kecil, asal jangan mondok. Usia SD gitu, jangan mondok. Di rumah. Maksudnya sekolah di sekitar rumah, jangan jauh-jauh. Jangan mondok. Kalau dia mondok dari SD, nanti SMP-nya futur. Ya percaya, sudah banyak buktinya. Kalau dia mondoknya dari TK, mondok SD mondok, nanti SMP-nya futur. Futur itu bosan, jenuh. Ada titik jenuh manusia itu. Nah kalau sudah jenuh, susah, dikembalikannya susah. Kemudian ya selain kita lihat umur, lihat sebabnya. Futur itu biasanya kalau usia SD ahsan jangan mondok. 12 tahun ke bawah jangan mondok.
Ya, jangan mondok. Terlalu dini bahaya nanti ke depannya biasanya. Banyak yang gagal. Kemudian lihat kalau futurnya SMP, ya, futurnya di masa-masa SMP, sebabnya apa? Biasanya sebabnya adalah pertemanan. Nggak cocok dengan teman sekitar pondoknya, atau lebih berat dengan teman main game di rumahnya. Begitu. Jadi cari sebabnya dulu. Sebabnya apa? Ini futurnya anak-anak SMP, lulusan SMP itu pertemanan biasanya. Kalau lulusan SMP, SMA, setelah lulus sekitar usia 17, 18, mondok, kemudian dia lulusnya usia segitu, dia futur nggak mau mondok lagi. Biasanya itu tentang masalah dunia. Dunia itu mencakup harta dan wanita. Misal, dia umur 18 tahun lulus, dia nggak mau lanjut lagi mondok. Kenapa? Saya mau jadi bisnis, jadi pengusaha sukses. Kenapa? Ya rupanya dia ikut grup-grup motivasi bisnis. Walaupun anak tidak melarang, tapi terus terang anak tidak suka dengan grup-grup seperti itu. Grup-grup motivasi bisnis itu anak nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena kebanyakan, mohon maaf, menjual mimpi dibanding kenyataan. Menjual manis dibandingkan pahit. Menjual ini akan untung sekian juta, ruginya nggak dibahas. Sedangkan namanya usaha itu kita harus beritahu, ada untung, ada rugi. Namanya jualan itu ada untung, ada rugi, sesuatu yang wajar. Jangan manisnya kemudian malah dapatnya pahit. Jangan. Kemudian motivasi bisnis tersebut diberikan pada orang yang salah, oleh orang yang salah, tidak tepat, justru menimbulkan apa? Tidak adanya qanaah pada diri seseorang. Seharusnya dia qanaah dalam masalah dunia, mencukupkan yang halal, akhirnya dia karena tinggi keinginannya, akhirnya dia terjang yang haram. Kemudian salah satunya pula memanjangkan angan-angan dalam masalah dunia, padahal di dalam syariat suruh mengurangi angan-angan. Lihatlah realita. Lihat realita. Misal contoh, saya contohkan saja yang ada dalam motivator bisnis itu. Menggambarkan keuntungan sekian ratus juta. Keuntungan sekian, modal gampang, minjem. Ya, padahal kita sebisa mungkin jangan minjem. Kalau kita motivator yang syar'i, kita sampaikan kisahnya Salman, kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika di Madinah ditawari modal separuh harga orang terkaya di situ. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau, karena usaha itu bukan masalah modal. Kalau orang sekarang apa? Cari modal sebanyak-banyaknya, investasi sebanyak-banyaknya. Ketika gagal bangkrut dituduh sebagai penipu. Ingat, kalau orang titip modal sama kita gagal, baik gagalnya disengaja atau tidak, itu tetap akan dicap sebagai penipu dari orang yang dirugikan. Karena orang yang titip duit tadi, investasi tersebut, dia hanya terpikirkan untung dan tidak ada rugi. Ketika rugi tidak siap. Sehingga ingat, di dalam masalah dunia kita qanaah, sedikitkan angan-angan, perbanyaklah berbuat, bekerja. Dalam bekerja itu bukan modal, tapi pasar. Kata Abdurrahman bin Auf, dunia ini tunjukkan aku pasarnya mana. Ditawari modal, ada miliarder punya misalkan 10 miliar, ditawari kamu tak modali 5 miliar. Kalau kita mau nggak? Kalau kita mau nggak? Biasanya mau. Abdurrahman bin Auf nggak. Tapi tunjukkan aku ke pasar. Dan tidak malu untuk jadi kuli panggul Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau motivator bisnis itu, jangan jadi kuli, jangan jadi karyawan, jadi bos. Akhirnya orang pengennya duduk santai, usahanya jalan. Gak bisa begitu. Yang namanya usaha itu dari nol. Kalau dari kuli angkut dulu.
Setelah itu dari hasil kuli angkut jualan untuk belanja, dijual dapat untung, belanja lagi, dapat untung, belanja lagi. Itulah manajemen bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Bisa dipahami ini ya? Nah, kenapa Anda katakan begini? Ini dari pengalaman yang ada. Futurnya anak itu berbeda-beda. Kalau futurnya SD ya terkait biasanya karena bapak ibunya kurang perhatian. Ya. Futurnya anak SMP itu karena pertemanan, pengen main, pengen ini. Futurnya anak SMA, lulusan SMA itu biasanya pekerjaan, dunia atau wanita. Itu penyakitnya. Dicari dulu penyakitnya, baru dicari obatnya dan dosisnya. Sebabnya apa dulu? Anak futur nggak mau mondok, sebabnya apa dulu? Kalau sebabnya sudah terbaca, baru solusinya baru disampaikan. Dan yang terakhir, dan ini sekaligus penutup dari taklim kita, pendidikan itu bukan hanya sekedar target yang tercapai. Kalau target yang tercapai, mungkin gagal semua kita. Ya, misal ada seorang kuliahnya teknik, pulang jadi orang tani. Maka kalau kita memandang hasil, gagal nggak dia? Gagal. Walaupun taninya tani sukses, sawahnya lembar-lembaran, mobilnya banyak, truknya banyak, kombetnya banyak. Walaupun sukses dari dunia, tapi kalau dari sisi jurusan kan gagal nih. Itulah kalau pendidikan dilihat dari ujungnya. Tidak. Pendidikan itu memang ujung itu jadi sebuah visi, ya, untuk menentukan silabus, ya, untuk menentukan kurikulum, menentukan ini dan itu. Tetapi yang jauh lebih penting dari sekedar tujuan adalah prosesnya. Prosesnya. Di mana proses pendidikan itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Atau kalau di pondok ada TA, ada MI, Ma'had Tahfidzul Quran, ya, kemudian Mutawassithah Quran, Ali Sanawiyah Quran, kemudian sampai ke Ma'had Ali. Itu bukan hanya masalah tujuan, tetapi prosesnya. Karena proses itu akan membentuk karakter anak tadi. Dengan pendidikan yang kita alami sekian jenjang, sekian tahun, itu akan membentuk karakter kita. Dan kalau karakter kita dibentuk di atas jalan ibadah, itulah keutamaan yang besar, yang tiada tara yang Rasulullah sampaikan. Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya, fase pertumbuhannya sampai dari anak-anak sampai dewasa, sampai umur 40 tahun, itu tumbuh kembangnya, jalan hidupnya adalah dalam beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya masalah ini nanti mondok jadi ustadz atau tidak. Enggak semua anak mondok jadi ustadz semua. Saya dulu temennya banyak, yang lebih pintar banyak. Tapi yang jadi pengajar di pesantren enggak semuanya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, macam-macam. Jadi paham ini ya. Ibaratnya demikian. Jadi ingat, bukan hanya masalah ujung, tapi proses itu yang sangat berharga. Mengisi masa muda dalam ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling mulia adalah thalabul ilmi. Anak tidak setuju dengan orang tua ketika melihat anaknya sudah mondok bertahun-tahun, kemudian dia mungkin lebih condongnya untuk jadi bisnis, untuk jadi pedagang. Jangan katakan mondok puluhan tahun cuma jualan chicken, cuma jadi karyawan. Bukan itu. Karena Allah sudah tunjukkan jalurnya. Dia mondok bagus, belajarnya bagus, cuma qadarullah, ya itulah ujian. Ketika masa-masa umur 20 dia pengen jadi pengusaha. Yang penting diarahkan. Kalau dipaksakan umur segitu sudah nggak bisa. Suruh mondok pun nanti nggak betah, nggak konsen. Diturutin tetapi dikasih syarat.
Ya, misalnya kamu ya taruhlah tadi buka usaha, berjualan, tapi ingat nuntut ilmu tetap jalan. Tapi kamu gak usah pikirin kerja, kamu nuntut ilmu saja. Dalam keadaan dia sudah nggak pikir konsen nuntut ilmu, konsennya kerja. Nanti ini anak nggak konsen belajar, angan-angannya terus kerja. Makanya anak katakan menghadapi anak itu jenjangnya berbeda-beda, kasusnya berbeda-beda, solusinya berbeda-beda. Setiap anak punya karakter masing-masing. Oleh karena itu nanti Ibnu Qayyim dibahas di sini di akhir-akhir kitab, ya, kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pendidikan agama. Nanti ketika dewasa dia punya jalurnya masing-masing. Ada yang jalurnya jadi pengajar, mu'allimul Quran, dan ini yang paling mulia. Dan ada yang jalurnya fisik. Beliau contohkan senengnya gelut, berkelahi. Kalau dia senangnya berkelahi, didik fisiknya. Barangkali nanti dia menjadi seorang mujahid fisabilillah, seorang menjadi panglima perang. Subhanallah, setelah umur 20 tahunan kok otak bisnisnya yang jalan. Iringi dia. Kalau dia memang pengen jadi bisnismen, kasih syarat. Kata Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina illa man faqaha fid din. Enggak boleh kamu berjual beli di pasarku ini, pasar Madinah, kecuali yang paham agama. Kamu boleh jadi pengusaha, tapi syarat dari Abi satu. Apa itu? Kamu landasi bisnismu di atas ilmu. Coba, ada nggak orang tua yang ngomong begitu? Kan jarang. Karena kita akan menghadapi jalan orang yang sudah Allah tentukan. Kembalinya adalah takdir Allah. Dari kecil kita didik Al-Quran, Sunnah, hafal Quran, hafal hadis. Tapi ketika sudah ujungnya, kemudian rupanya dia ingin jalur yang lain, ya kita harus bimbing. Kayak tadi, kalau memang jadinya pedagang, dikasih syarat. Nggak boleh kamu berdagang, kecuali kamu harus paham agama. Kita harapkan apapun profesi dia, ketika landasannya adalah agama, suatu ketika dia akan tertutup. Karena ketika lulus pondok nggak langsung ngajar di pondok. Pikirannya, karena pengen rintis usaha. Setelah itu ngajar pagi sama sore. Dan Anda jalankan itu. Usaha tak jalankan waktu itu herbal. Zaman tahun-tahun 2010-an. Paginya ngadakan majelis tahfidz sampai jam 8. Sorenya majelis taklim. Ada bahasa Arab, ada akidah, ada fikih. Dan anak jalankan itu. Jalan. Sampai akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut modalnya hilang. Mau apa? Bingung. Kan begitu. Setelah bingung, ya subhanallah, orang tua menasihati, sudah kamu ke pondok saja, ngajar, sudah waktunya. Dari semenjak itulah, ya, yang dulu nggak ada niat jadi ustadz, akhirnya jadi ustadz. Dulu nggak ada pikiran ketika mondok itu bukan pengen jadi ustadz, bukan. Pengen bisa baca kitab gitu. Itu sederhana sekali. Sehingga teman-teman ada yang pengen ke sana, terbang ke sana, ke situ, tak coba juga, tapi nggak terlalu yang ambisius sekali. Yang penting belajar. Jadi demikian, ya Allah sudah punya jalur bagi kita masing-masing. Yang penting berusaha, beramalah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan menuju apa yang dia diciptakan kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, ini apa nih sebelum ditutup? Bagaimana cara memberitahukan kepada anak perempuan yang sudah besar tapi belum dikhitan ketika bayi, sekarang usianya 8 tahun, agar tidak takut dikhitan? Apakah harus segera dikhitan? Kalau 8 tahun dikasih tahu pasti sakit, pasti takut. Jangan 8 tahun, anak-anak itu umur 5 tahun dia omong mau disunatin, lari. Nggak mau. Yang lainnya dari bayi, alhamdulillah. Baik yang perempuan, 3 anak perempuan, 1 yang terakhir, yang nomor 5 ini laki-laki, semuanya dari bayi. Hari ke-7 khitan, selesai.
Cuma qadarullah yang nomor 3 ini belum sempat dikhitan saat bayi. Sekarang sudah bisa mikir. Khitannya, wah mau, aku ini semacam. Aduh. Kalau usia begitu ya memang. Tapi nanti kalau perempuan ini kan sebentar lagi balik ya. Jadi memang afdolnya dikhitan. Enggak sakit kok. Kan takutnya kan masalah enggak sakit. Sekarang ada bius, ada ini, ada enggak sakit. Enggak seperti khitan di laki-laki. Kalau ini sedikit sekali kalau perempuan. Cuma dipotong ujungnya dikit banget. Jadi yang seperti jengger ayam itu dipotong ujungnya dikit. Enggak boleh terlalu banyak. Dikit aja ujungnya. Begitu. Karena ini menyangkut 392 hukum fikih, maka hendaknya dikhitan, baik laki-laki atau perempuan. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.